Yang penting lu bermanfaat buat orang lain. Hmm. Jadi setelah lu selesai di sepak bola, lu kembali ke masyarakat, tapi lu bawa nilai-nilai luhur yang lu dapat dari kompetisi, lu terapin dalam kehidupan lu. Lu pasti akan diterima di mana aja. Orang jujur, orang sportif, orang fair play, mandiri, disiplin, diterima di mana aja, bro. Yeah. Itu yang gue lebih ke arah situ sih. Yeah. Karena lagi-lagi tadi gue bilang, sedikit yang akan jadi pemain top. Jadi orang tua dari sekarang harus siap mental. Lu jangan terlalu ambisius, maka jangan terlalu banyak provokasi segala macam. Anak lu belum tentu jadi pemain bola gitu. Lu mau memenangkan siapa gitu. Betul. Oke Top, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Hairul di Topcast. Kali ini gue kedatangan tamu Bung Om Coach UK. UK atau UK Coach? UK. Iya. Om Pak Coach. Kalau di lapangan anak-anak Liga Top Score manggilnya Om. Oh. Karena memang anak-anak gue kan. Kalau di pergaulan sportcaster pasti Bung lah. Bung. Biasa pakai. Oke. Gua ya pakai UK aja nggak apa-apa. UK aja. Gue Om aja lah. Om aja. Isi Om. Gimana kabar Om? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa nih? Ya sekarang lagi jalanin seperti biasa Liga Top Score. Kita punya 6 usia, 12, 13, 14, 15, 16. Terus mau bikin lagi yang 18. Jadi 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ya. Itu swasta 6, ya? 6. Swasta. Liga Top Score tuh swasta kan? Swasta. Gak ada sangkut pautnya sama federasi dan lain-lain kan? Gak ada, dibantu juga kagak. Baru awalnya udah punchline. Dibantu enggak tuh tapi pemain-pemainnya diambil-ambilin ya? Ya, gue nggak mau klaim lah, karena itu kan pemain-pemain SSB ya. Iya sih. Benar. Ya, kebetulan ikutan liga. Ikut Liga Top Score karena kita yang konsisten, berjenjang, bertingkat. Benar. Jadi kelihatan kan progres mereka dari usia kecil sampai mereka remaja. Ya suka nggak suka ya, lu harus akui bahwa ini penempaan dari kompetisi yang berkualitas. Dan itu memudahkan pelatih-pelatih tim nasional juga untuk pick up mereka dari kompetisi. Benar. Karena kan yang diadain sama PSSI, sorry to say gitu kan, sifatnya turnamen ya. Iya. Kayak Suratin tuh kan turnamen yang pendek gitu. Bener. Pemain berkualitas nggak bisa diambil dari turnamen, nggak cukup bos. Bener. Terus nggak bisa cuman satu usia aja, dia harus berjenjang, harus diikutin tuh. Bener. Itu. Gak, kok lu mulia banget sih, maksudnya apa sih yang diinginkan dari seorang Om UK? Iya, sama kayak orang tuh gampang melupakan. Seperti juga orang kaget lihat gue ternyata pernah siaran Piala Dunia pertama kali tahun 98. Orang kaget ya, ini orang ternyata gitu kan. Jadi orang emang biasa yang sedikit tuh mudah dilupakan gitu ya. Tunggu, itu umur berapa tuh? Umur berapa waktu itu? 98 gue 18 atau 20 ya. Itu lu sebagai apa? Penulis waktu itu? Gue jurnalis waktu itu. Jurnalis di koran Top Score. Koran Tabloid Go dulu namanya. Tabloid Go itu kompetitornya tabloid bola dulu. Oke, Go ingat yang gambaran apa kartunnya bulat gitu kan? Kayak palanya gede gitu, bener gak? Iya betul. Gema Olahraga tuh dulu kantornya di Fatmawati. Jadi waktu itu 98 itu kan 5 stasiun TV live semua tuh. Piala Dunia. Jadi waktu itu belum ada yang mampu bisa beli eksklusif. Jadi mereka nih berserikat untuk beli gitu. Berserikat. RCTI, Indosiar, TVRI gitulah. Iya. Kalau nggak salah TPI juga ya. Nah, kebetulan waktu itu Gema Olahraga tuh kerjasama dengan Indosiar ya, sebagai salah satu official broadcaster itu. Ya kita akhirnya diminta untuk jadi talentnya gitu. Itu pertama kali gue. Tapi tuh gue kalau jadi komentator bener-bener olahraga tuh itu bukan yang pertama. Yang pertama tuh gue SEA Games 97. Itu umur lu masih 19 tahunan? Iya. Karena gue jadi wartawan tuh umur 18 tahun. Oke. Jadi gue sambil jalan belajarnya gitu. Tapi sorry nih. Jadi pengen tahu lu nih ya. Dulu lu kuliah? Enggak, gue enggak kuliah. Enggak kuliah? Enggak kuliah. Jadi kakak gue itu wartawan. Dia bilang sama gue, waktu itu gue lulus SMA tahun 92. 92, oke. Gue mau sekolah tapi kan ya gue dari keluarga yang gak mampu. Terus kakak ipar gue bilang, lu mau kuliah, ntar kalau lu kuliah kesempatan lu mau jadi wartawan diisi orang gitu. Mendingan lu sekarang jadi wartawan dulu, belajar sama gue. Ntar lu kalau punya rezeki lu bisa kuliah sambil kuliah. Oke. Begitu udah masuk nyemplung keasikan, lupa kuliah gue. Sampai sekarang gitu. Oh gitu ya. Tapi dulu spesifik bola.
Dulu sport juga, tapi bulu tangkis. Oh. Jadi 92 itu gue media pertama gue itu Merdeka. BMDH dulu, salah satu pejuang juga. Kantornya di Sangaji sebelum menjadi Rakyat Merdeka. Dulu namanya Merdeka. Oke. Gue di sana, dulu zaman masih mesin tik, Bos. Belum ada tuh medsos jauh. Gue baru 2 tahun itu. Lu ngejar narasumber naik turun bis tingkat. Dulu masih ada bis tingkat kan. Wah, ke Senayan, ke Cipayung, bulu tangkis. Oke. Makanya perjuangan dulu tuh luar biasa ya. Kalau dibanding sekarang semua serba mudah. Tapi yang mudah itu malah membuat menjadi yang lemah. Orang jadi males gitu. Kalau dulu kan lu challenge, ayo lu jam segini harus sampai kantor, lu berebut mesin tik sama yang lain. Waduh, gila. Ya. Itu suka dukanya. Habis dari situ terus gue cuma 2 tahun adalah itu Gema Olahraga bikin. Tadinya maunya harian untuk compete dengan bola yang mingguan. Akhirnya gue pindah ke situ. Gue di situ 10 tahun. Di Go itu ya? 10 tahun ya sampai 2004. Kemudian karena gue pengen jadi wartawan harian dan waktu itu top skor dengan Pak Antong Nursanto yang visinya revolusioner menurut gua, dia buat harian. Orang banyak yang bilang saya itu koran olahraga mah belum pantas di Indonesia. Bener. Itu masih sifatnya rekreasi, belum jadi need, belum jadi kebutuhan. Tapi kan industri terus berjalan dan kita buktiin kita jadi nomor 1 waktu itu. Waktu keluar top skor itu ya. Yes. Itu sebelumnya kan Senin Kamis doang ya. Maksudnya koran-koran sejenis ya. Iya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Hari apa sih? Enggak, kalau kita sih udah kalau seminggu 2 kali itu Go dulu. Oke. Kalau top skor udah harian dulu, udah 2005 udah nggak ada lagi siup segala macam, kita udah langsung harian, Bos. Kerjasama dengan Gazzetta dello Sport dan Marca. Jadi kita satu-satunya koran harian olahraga yang berafiliasi Marca Spanyol. Yang berafiliasi langsung dengan media harian juga di Eropa. Jadi di Italia dengan La Gazzetta nomor 1 di Eropa itu waktu itu, terus dengan di Spanyol Marca. Jadi itu kan memang porosnya sepak bola Eropa kan di 2 negara itu saat itu ya, Spanyol dan Italia. Liga Inggris belum gila. Belum gila. Inggris kan baru tahun 2000-an, 2010-an. Iya, Michael Owen gitu pas zaman itulah, pas disiarin di Trans TV 7. Yes. Baru mulai terkenal tuh. Baru mulai terkenal. Lebih tepatnya baru gua kenal sih. Nah, di saat gua di top score itu tahun 2016, jadi gua udah berapa tahun tuh ya? Udah 5-6 tahun di top score. Gua tuh ngelihat anak-anak ini SSB ya, karena gua dulu juga main sepak bola di tingkat SSB. Dulu gue MBFA di lapangan Banteng. Gue ngelihat nih sekarang kok nggak terurus ya, nggak teratur, nggak kayak dulu gitu. Sejak terjadi penyatuan Galatama dengan Perserikatan, itu akhirnya kerja dari Asprof itu seperti diakupansi atau dianeksasi sama klub, sama Persija gitu waktu itu kan. Sekarang gitu, dan Asprof seperti nggak punya pekerjaan. Kalau dulu kan mereka yang bikin kompetisi gawang, remtar gitu. Kalau sekarang kok nggak jelas gitu ya, kasihan juga nih. Jadi gue ada keterpanggilan juga karena gue dulu pernah seperti mereka nyari kompetisi itu dulu gampang gitu, mudah. Dulu lu SSB gitu-gitu dulu latihan. Oke. SSB. Jadi gue ngerasain bagaimana butuhnya kompetisi itu. Iya. Akhirnya gue bikin coba deh ini bagian dari kayak apa ya CSR kita sebagai insan media kepedulian. Usia 13 waktu itu. Kenapa gue usia ganjil, usia 13? Karena itu usia peralihan dari anak-anak ke remaja. Kalau 12 ke bawah kan anak-anak. 13 nih udah mulai peralihan ke remaja. Iya, udah pada mulai balik lah. Ya waktu itu kan kalau 12 ke bawah tuh main lapangan kecil, kalau 13 seterusnya tuh di lapangan besar. Nah, gue jadi ngajarin mereka transisi di lapangan besar. Berjalannya tahun, ini pesertanya ataupun juga minatnya meningkat. Om, tambahin dong usianya Om, biar anak ini nggak putus. Akhirnya ngalir terus sampai sekarang, Bos. Dahsyat. Berapa ini sih? Berapa kota tuh? Atau berapa klub yang ini? Kalau klub mau ribuan ada. Udah hampir 1000 kali ya. Kalau seluruh Indonesia ya. Kalau kota? Kalau sekarang kita nih ada di 12 kota. Dari yang paling barat itu di Batam, besok nih mau Padang, sampai yang paling timur Jayapura gitu. Ih, keren. Ya, Tetap aja orang work in silent ya. Gue bergerak aja gitu. Terserah orang kan akan dapat manfaatnya, mereka testimoni sendiri segala macam. Tapi ya seperti kemarin gue ke Madiun, gue buka Liga Top Skor di Madiun nih tahun kedua, mereka bilang kita appreciate bahwa top skor ini memang konsisten. Ini dari ASKAP-nya, dari asosiasi kabupatennya gitu ya. Tapi Mas Yusuf harus kuat ya, semakin tinggi
pohon itu semakin oh saya udah rasain Pak. Gitu. Gue pernah buka Liga Top Skor di waktu gue datang itu Pekanbaru tuh nggak ada kompetisi grassroots. Begitu gue datang ini askotnya panik. Dia bikin lah juga kompetisi. Jadi akhirnya paralel jalan bareng. Karena mereka ini memang dasarnya dengki gitu ya, iri gitu ya. Dipikir nih ada swasta masuk nih gitu kan, bawa uang nih gitu kan. Wah kita nggak bisa tinggal dia nih. Iya. Ntar kotanya di sensor ya, kotanya di sensor aja. Ya gue sih open aja. Gitu. Wah gue demen nih. Terus udah gitu akhirnya mereka bikin sebagian pada ke mereka gitu, tapi karena mereka emang nggak tulus ya, ya cuman 1-2 bulan kolaps. Terus kita kan tetap kompetisi jalan terus ya, bukan apa namanya turnamen. Mereka mau pindah ke sini ya nggak bisa. Nggak bisa, liganya udah berjalan. Nah, itu dari situ gue lihat, oh jadi caranya kalau next ada daerah yang mau propose buka Liga Top Skor, gue harus pastikan bahwa operator di sana itu akur dengan federasi setempat. Benar. Kalau enggak kita dikerjain gitu. Karena orang mikir kita nih swasta, kita bawa kompetisi ke daerah, kita bawa uang. Enggak juga ya? Nggak bisa. Kalau justru kita kan bantu mereka harus belajar ngelola mandiri karena kita juga nggak kutip mereka. Kita cuma bantu nanti siapin putaran nasional gitu. Gitu. Jadi inilah benefitnya lah kalau untuk Liga Top Skor. Oke, balik dulu ke yang tadi perjalanan lo nih, Om. Jadi selama lo jadi penulis, itu lo juga jadi komentator. Yes. Mana yang lebih lo sukain? Sekarang ada 3 berarti kan? Lo komentator, lo juga seorang jurnalis dulunya. Sekarang lo adalah seorang event organizer lah, ibaratnya ya. Mana yang lo lebih sukain sebenarnya, Om? Yang sekarang. Yang sekarang ya? Iya, karena gue bersentuhan dengan anak-anak, gue bersentuhan dengan problematika di grassroots. Gue bisa dapat oksigen setiap Sabtu Minggu pagi yang gue nggak dapetin lagi eagernya gitu di pekerjaan gue yang kemarin karena udah lewat lah fase gue. Gitu. Anak lo udah berapa? Anak gue 3. Ada laki-lakinya? Ada 1. Ada. Tapi nggak main bola. Gue kenapa dia nggak main bola? Sama ibunya dilarang. Jangan ntar lu kayak bapak lu nggak pulang-pulang katanya. Karena dia nge-refernya wartawan tuh jarang pulang. Gitu kan. Tapi emang bener gitu nggak? Ya juga kan, emang begitu kan wartawan mah. Kerjanya kan nggak ada waktu kan. Nggak terikat kayak office hour kan. Iya. Oke. Jadi ya dia, tapi ya pasti nanti akan menemukan jalannya sendiri sih. Iyalah. Nggak bisa dipaksain juga kan. Siapa tahu dia ngurusin, dia misalkan ngambil jurusan ntar manajemen. Ntar dia bantuin Liga Top Skor, siapa tahu kan melalui jalur yang lain. Ikut gue. Kalau dia lagi libur kuliah, dia pulang ke Jakarta ya. Mas tugas dong gitu. Kita tugasin misalnya di mana. Dia ngambil jurusan apa? Dia sastra bahasa Indonesia. Sastra bahasa. Di Unpad. Terus yang anak kedua gue di UGM filsafat. Wah, yang anak ketiga gue di UPI. Yang tadi yang gue kesini dari UPI itu dari Bandung ya? Bandung. Emang ini semua otak ibunya sih. Kalau bapaknya cuman enggak, itu emang bener. Anaknya tuh nurun otak ibu, makanya kita harus nyari istri yang pinter. Udah tahu kita bodoh ya. Gue doang mungkin. Dan lu jangan kaget, itu mereka hafiz semua. Seriusan? Yes. Wah, gokil. Top banget lu. Gimana caranya? Kalau bapaknya hafiz jus amat. Lu hafiz kul huwallahu ahad. Seriusan? Yes. Lu pesantren enggak? Enggak, jadi memang istri gue tuh kan dulu kuat di apa namanya waktu kuliah di UNJ ya. Dulu IKIP namanya. Dia sastra Jerman, bahasa Jerman. Terus dia kan biasa di setiap kampus tuh ada komunitas-komunitas. Iya, komunitas inilah Islami lah ya. Tarbiyah. Dia ikut di situ. Ya dia mengalir aja terus sampai sekarang jadi guru ngaji di Depok gitu. Dia bikin kerjasama dengan lembaga rumah tajwid namanya. Terus dia jadi salah satu pengajarnya. Dari kecil memang anak-anak gue tuh dia masak nasi, dia masak air, dia nyuci, dia sambil murja gendong anak-anak gue gitu. Jadi dari kecil emang udah dikondisiin kayak gitu. Salut gue, ini gue nggak tahu, sumpah keren banget. 3 loh. 3-tiganya. Ya yang kalau yang paling tua itu yang di Unpad itu dia 30 juz. Udah 30. Hafiz ya. Tapi ya kalau gue bilang gitu istri gue suka ya
kita semua bisa selesai gitu, bisa juga jadi hafiz, tapi ngejaganya kalau nggak di muroja setiap hari itu bisa hilang gitu. Gue gini-gini kan juga dulu ngafal Quran cuman sampai 10 juz. Jadi sekarang udah gitu lupa gue. Itu dia. Sama bahasa kan gitu kan. Iya. Makanya istri gue tuh lulusan bahasa Jerman, tapi dia tetap sering ngulang-ngulang karena bisa hilang, dibilang gitu. Tapi ya sekarang udah lebih dominan ke Qurannya sih. Ih, gokil sih. Salut. Tapi gimana caranya lu, jadi gue nanya ke seputar parenting ya. Gimana caranya lu hatam juz amma sementara anak-anak lu hatam 30 juz, lu minder gak, Om? Enggak sih. Enggak ya? Gue udah punya. Misalkan gini nih, kayak anak gue nih kan, anak gue lagi ngaji itu salah. Terus gue bisa ngingetin karena kan gue punya background 10 juz lah, masih inget nih. Nah, lu kan dia salah kan diem aja. Lu diem aja kan, Om. Tapi enggak ini ya, enggak sampai kepikiran ke sana ya. Enggak, cuman kalau pas satu momen gue disuruh imam ya. itu. Gitu. Qul huwallahu ahad. Kata anak lu, ayah gue enggak ada hasanah baru apa nih? Udah Hani baru dikasih ingat, ya tadi salah ini, kurang panjang ini, kurang pendek gitu. Oh iya gitu. Karena selalu kalau di rumah tuh sholat bareng pasti anak gue yang di depan karena dia yang paling hafal lebih banyak kan. Iya. Ya gue ngikut. Lu jadi makmum. Iya, benar. Oke, lanjut lagi. Keren. Oke, terus apa namanya? Waktu itu lu akhirnya nikah umur berapa tuh? 25 ya, Om. Oke, berarti pas lo lagi di top score itu ya? Lagi di Go. Oh, lagi di Go. Habis itu baru lu ke top score setelah udah nikah tuh ya? Iya, udah lah, punya anak gua. Nah, terus di tahun keberapa lu kepikiran untuk gue starting Liga Top Score aja deh dan gak usah jadi, berarti gak jadi redaktur lagi tuh? Saat itu masih. Saat gua starting Liga Top Score tuh 2016. Oh, 2016. 2011 tuh masih ingat gue pertama kali kita mainnya di lapangan Halim. Dulu pemainnya Gianzola Nasrullah, terus Sahrian Abimanyu, Samuel Christiansen. Itu generasi pertama Liga Top Score tuh mereka. Samuel Christiansen tuh sama kayak Abi dulu satu lifting di Jakarta Football Academy. Dulu pelatihnya ayahnya Rasiman yang sekarang pelatih Persis Solo. Jadi ya dari 2011 itu tadi gue bilang mulainya coba-coba sebenarnya lebih kepada kepedulian CSR-nya media. Gitu. Tapi setelah itu berlanjut berjenjang dan sampai udah jago tuh coach, kelihatan tuh si Abimanyu udah kelihatan ya. Memang kalau talent itu udah kelihatan, Bos. Talent itu dari kecilnya harusnya udah kelihatan. Dari usia dia 12 tahun tuh udah kelihatan. Tinggalkan masalahnya sering sekali hilang di tengah jalan karena nggak ada di jalan yang tepat. Atau dilatih dengan kualitas yang salah, yang kurang bagus. Jadi banyak hilang di situ. Terus yang berikutnya itu akses. Kadang-kadang nih sekarang gue temuin juga orang tua maupun pelatih tuh mereka punya anak yang bagus, latihannya juga mungkin bagus, tapi mereka nggak punya akses untuk kelanjutannya. Karena itu kan masalah networking kan. Itu yang gue sering bantu sekarang anak-anak itu. Termasuk kayak Ferrari, sekarang kapten timnas U20 itu dari umur 13 tahun sama gue. Orang tuanya tuh nitip sama gue gitu. Tolong bantuin nih cari. Kan ada yang kayak gitu-gitu kan. Terus Janadin Faris yang sekarang di Persis Solo timnas U20 itu juga sama. Jadi waktu itu ya itu jadi semua ngalir, Mam. Semuanya ngalir gitu. Jadi gue nggak pernah mendesain gue akan menjadi perantara pemain ke klub gitu ya. Gue juga nggak merencanakan ini akan menjadi melebar sampai ke seluruh Indonesia 12 gitu. Kota. Karena waktu itu berangkatnya cuman dari kepedulian aja. Tapi ujung-ujungnya kan passion ya. Passion itu nggak bisa bohong dan akan nuntun lu sampai maksimum gitu. Dan lu ngerasain nikmatnya tuh. Makanya kalau pas Liga Top Score lagi berhenti, gue tuh ngerasa kayak ada yang hilang. Hambar gitu. Hambar. Iya. Suka bengong, suka ya gitu lah. Bebe kesambet lu. Kayak orang gabut gitu gimana sih? Kapan lagi nih mulai gitu. Jadi nyandu gitu. Iya. Tapi coba deh kalau misalkan gue boleh tahu ya, berarti sekarang Liga Top Score ini dijalankan di 12 kota. Dia itu mekanismenya kan liga. Berjalan selama berapa bulan, Om? 3 bulan minimal. 3 bulan minimal. Tandingnya home away gitu ya? Atau setiap minggu, biasa di satu tempat. Satu tempat. Misalnya ditunjuk di tempat A semua, ke tempat A gitu. Oke, selama 3 bulan itulah ya. Yeah. Oke, terus cara lu ngontrol 12 itu dia berjalan di bulan yang sama atau bulannya beda-beda tuh antar kota? Pertama, gue kasih modulnya.
kasih regulasinya gitu loh. Kayak manualnya gitu. Mereka harus ngerujuk. Kalau di PSSI itu standar statuta gitu kan. Nah, kemudian diadopsi dengan kondisi dan keadaan di masing-masing daerah, juga waktu dan tempatnya gitu. Yang penting mereka harus ngikutin modulnya kita, standar manualnya kita gitu. Ada yang mulai, kalau di Jakarta ini kan mulai Oktober, Jabotabek ya. Di daerah mungkin ada yang bulan Januari gitu. Tapi nggak boleh nyebrang sampai April gitu ya. Kalau sekarang kan nih misalnya puasa. Nanti resiko di putaran nasional ini bulan Juni keburu nggak gitu. Ada putaran nasional. Iya. Itu kompetisi. Liga atau turnamen? Turnamen. Kalau putaran jadi nasional, merebutkan juara-juara dari masing-masing 12 itu main di pusat. Betul. Di mana biasanya lapangan mana? Di Jabotabek kita bisa di Sentul, bisa di Bogor, bisa juga di di mana nih? Pancoran. Jadi kita lihat tempat yang proper lah buat mereka, buat penginapannya, lapangannya juga oke gitu kan. Tapi itu dia biaya sendiri tuh berangkat. Biaya sendiri tuh ya. Dan kalau seandainya orang mau buka Liga Top Score di daerahnya, tinggal hubungin lo doang gitu ya? Iya. Hubungin gua, terus kasih proposalnya, ntar lu datang ke Jakarta, kita ngobrol dah gitu. Kayak fit and proper test lah, gue lihat dulu nih. Karena jangan sampai nanti banyak sih yang mau gitu kan, buka ini buka itu, ntar nggak taunya nipu atau apalah kan, nama top score jelek kan, gue harus tahu dulu orangnya siapa nih gitu. Apalagi nama top score sekarang ada 2 nih, ada top score media sama top score toko. Jadi buat yang belum tahu ya, jadi sebenarnya yang dimaksud yang tadi kita bahas top score itu yang pakai K. Jadi top SKOR. Nah, kalau toko gua top score. Nah, dia orang Indonesia, gua gaya Inggris. Gitu ya, Coach ya. Bidangnya juga beda. Nah, tapi kemana tuh sekarang media top score tuh? Udah nggak ada. Ya. Karena udah istilahnya udah masuk ke Skor. Sudah di rebranding menjadi Skor. Skor.id. Jadi kru-krunya juga sudah ke Skor. Sama sih. Itu tahun berapa tuh? Basisnya media 2 tahun lalu, di tahun 2020 pas pandemi pertama. Itu udah ubah tuh jadi Skor. Udah sebelumnya masih top score? Masih. Kan memang ini sekarang eranya paperless ya. Koran-koran cetak sih walaupun sekarang yang masih ada, itu sifatnya lebih ke menjaga sejarah aja. Kalau untuk industrinya, bisnisnya udah zero lah, nggak ada profit udah. Kalau dari sisi bisnis ya. Iya, kayak Kompas itu sebenarnya karena sejarahnya aja gitu. Masih bertahan. Dan memang budaya literasi kita kan makin kesini makin turun, ya kan. Jadi orang makin malas baca karena tersedia di handphonenya dia masing-masing, ya kan. Nah, sekarang balik lagi ke yang menarik di Liga Top Score nih. Jadi apa sih sebenarnya yang lo harapkan dengan lo ngembangin anak-anak ini? Lo pengen Indonesia masuk Piala Dunia kah? Sementara kemarin baru dikasih tahu Liga 2 baru aja diberhentiin. Gue nggak tahu. Pasti lo jebolan-jebolan Liga Top Score ada yang main di Liga 2. Pasti banyak. Sementara yang tadi lo bilang di awal, dibantu juga kagak, dibikin rusak gitu kan. Nah, itu apa yang lo harapkan, Om? Iya. Jadi makin kesini, dulu sih gue mimpinya itu muluk ya. Wah, ini gue bisa menjadi katalis lah untuk pemain-pemain timnas usia muda. Tapi makin kesini gue lihat kayaknya yang lebih fundamental itu membentuk karakter deh. Bukan cuman pemain ya, tapi pelatih, orang tua gitu. Dengan begitu visi kita jadi lebih luas. Mereka yang masuk Liga Top Score, yang main Liga Top Score dapat experience, dapat edukasi bahwa ini sebenarnya the real your life gitu, yang akan lu nanti temui di kehidupan lu berikutnya. Di sini ada istilahnya bagaimana lu bersaing, terus menciptakan teamwork, respect sama pelatih, sama lawan, sama panitia, kemudian juga fair play, apapun yang lu rasa nggak adil lu harus terima. Gitu. Terus orang tua pun juga harus gentle, harus berikan support positif, harus kasih menyemangati. Dan dengan begitu wasit pun juga mendapatkan jam terbang karena ini kan wasit muda. Mereka punya pengalaman, terus mereka bertumbuh. Orang tua juga pemahamannya bertumbuh, pemain-pemain juga makin dewasa. Karena Liga Top Score ini kan dari 12 sampai ke 18. Bayangin nih pemain ini kalau terus, dan biasanya memang terus. Soalnya nggak ada yang sustain nih kompetisi di kita ya. Justru kalau top score sustain terus. Jadi mereka akan gue bisa ngeliat dia lagi, orang tuanya dia lagi gitu. Nah itu gue harapkan ini menjadi kayak wadah untuk pembentukan karakter building lah. Istilah kerennya gitulah.
kita selalu berikan pemahaman lewat peraturan, lewat regulasi. Terus kita juga pantau anak-anak ini bagaimana yang potensial, kita terus arahin gitu ya. Wasit-wasitnya kalau lu tahu bro, yang sekarang mimpin Liga 1 banyak kan dari Liga Top Skor dulunya. Mustafa Umarela, Nusur Fadilah, terus siapa tuh Jetman, gue tuh banyak kenal muka tapi nggak hafal nama. Cuma kalau ketemu gue om gitu. Jadi mereka appreciate lah. Dia bilang kalau nggak ada Liga Top Skor kita nih boleh dibilang kering. Bukan cuma kering pendapatan juga mereka, tapi jam terbang mereka. Bener juga sih. Iya. Karena emang dari federasi nggak ada liga grassroots sama sekali at all gitu. Mereka serahin ke masing-masing Asprof serahin ke masing-masing Askot dan Askap. Askot sama Askap ngapain? Ya itu mereka kadang-kadang bikin, kadang-kadang kagak. Okay. jadi nggak merata gitu. Apalagi kayak sekarang nih, sepertinya udah bodo amat gitu. Kayaknya harus direstrukturisasi ya. Ya memang harus. Kebanyakan hierarkinya kayaknya ya. Yes. Itu dia. Sebetulnya ini kalau boleh kilas balik dikit, ini kesalahan PSSI zamannya Nurdin Halid dulu. Ketika itu Asprof diberikan hak suara, sehingga mereka seperti menjadi raja kecil bagi daerah-daerah gitu. Karena mereka punya tongkat komando ke kabupaten ke kota. Askot sama Askap. Wah, itu ya sama lah kayak otonomi daerah kan gitu kan. Seperti mendelegasikan kekuasaan ke daerah-daerah itu yang kalau untuk di olahraga, apalagi di sepak bola itu boleh aja seperti itu. Tapi jangan sampai mereka menentukan arah kebijakan federasi pusat dengan mereka sebagai voter. Itu bahaya. Akhirnya mereka membentuk koloni. Nah akhirnya banyak kolusi segala macam. Karena 30% suara udah dipegang atau 50% suara udah dipegang PSSI pusat. Karena Asprop kan tunduk sama PSSI pusat. Padahal kalau di klub-klub luar negeri di Eropa itu yang punya hak voter itu klub. Karena klub yang membina. Klub yang berdarah-darah istilahnya, mereka membiayai, mereka melatih, mereka membina, mereka yang ikut kompetisi. Kalau Asprop, Askap, Askot ini, mereka kan cuma birokrat kayak kecamatan, kabupaten yang stempel-stempel aja. Tapi mereka nggak berdarah-darah gitu. Tapi justru ketika menentukan masa depan sepak bola Indonesia, mereka harus yang berdarah-darah ini harus menyerahkan keputusannya di para Askap, Askot, Asprof itu. Tapi mereka itu punya fungsi eksekutif atau fungsi legislatif? Eksekutif. Fungsi legislatifnya siapa? Jangan-jangan nggak ada lagi. Gini. Pada saat dia menentukan kebijakan harus ada lembaga lain yang mengontrol. Kalau di otonomi daerah dia punya wali kota, dia punya DPRD untuk fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Nah, jangan-jangan si yang membuat kenapa si Asprof ini berkuasa karena nggak ada fungsi controlling. Jadi dia seenak udel aja gitu mungkin gua nggak tahu. Nggak ada. Memang nggak ada. Samsek. Karena semua dikuasai oleh yang namanya Exco. Nah, jadi Exco tuh nggak cuma di PSSI pusat, tapi di PSSI daerah pun juga ada Exco. Exco itu berasalnya dari voter. Voternya itu klub-klub peserta di bawah ininya mereka gitu. Gue berjanji gue akan mempelajari struktur PSSI dan gue akan lihat kira-kira dari mana kekurangannya. Nanti kita bahas di sini kali ya. Nah, terus kan tadi yang lu bilang lu pengen jadi katalis, pengen jadi katalis. Katalis tuh mungkin bisa dibilang sebagai apa ya? Apa sih arti? Medium, pengantar. Pengantar biasanya identiknya sama sesuatu yang mengumpulkan sesuatu lalu disalurkan. Katalis itu biasanya gitu, katalisator lah kata ininya. Nah, cuman sejauh ini keinginan lu tercapai nggak sebagai katalis itu? Udah tercapai. Udah tercapai ya pasti ya. Udah tercapai. Makanya gue sekarang berangkat ke yang lebih luhur lagi, bahwa Liga Top Skor itu bukan cuma untuk menjembatani mereka yang punya mimpi menjadi pemain bola doang, betul. Tapi ini juga bagian seperti universitas kehidupan lah. Karena dari ratusan ribuan anak-anak Indonesia yang punya mimpi menjadi pemain sepak bola profesional, paling hanya segelintir yang benar-benar top level. Selebihnya kan mereka harus kembali ke kehidupan nyata gitu. Nah itu mereka modal dari mana untuk bisa diterima di masyarakat? Mereka tentu punya jiwa-jiwa luhur yang misalnya jujur, sportif, mandiri, disiplin. Itu kan mereka peroleh bisa dari kompetisi gitu. Karena itu kan persaingan. Dan itu yang gue pengen bangun itu. Makanya sekarang tuh setiap kompetisi di daerah gue wajibin mereka membuat spanduk yang tulisannya, hai orang tua, ini hanya anak-anak, ini hanya permainan. Ini bukan Piala Dunia. Wasit hanya manusia, pelatih hanya sukarelawan. Kemudian juga panitia itu cuma sukarelawan. Yuk kita dewasa gitu.
Oh iya, gue bikin gede-gede. Gokil. Karena itu bagian dari campaign. Itu fundamental banget itu. Karena itu bagian dari campaign kita. Soalnya anak-anak ini kan bagaimana orang tuanya. Dia di lapangan ataupun saat bertanding kan cuma beberapa jam, tapi mayoritas kehidupan mereka kan sama orang tua. Kalau orang tuanya nggak kita educate gitu ya, nggak terus kita campaign hal-hal positif supaya mereka memberikan support yang baik kepada anaknya. Kalau kalah jangan dimarahin, terus dikasih semangat dan seterusnya. Ya kita harus lakukan itu. Lebih ke tanggung jawab moral ya. Yes. Ya, speaking about latihan tuh sebenarnya anak gue nih besok pagi nih Asiop, anak gue ikut Asiop. Oh iya. Anak gue ikut Asiop dan di Senayan ini. Di Senayan. Oh bukan Sentul ya. Kemarin trialnya di Sentul tapi kejauhan. Nah, dia ikut Asiop terus gue dapat insight bahwa pada saat anak gue latihan, gue mencoba untuk diem. Ya, gue mencoba untuk diem. Ya, anak gue juga biasa-biasa aja, skillnya nggak jago-jago banget. Tapi gue mencoba untuk diem. Kalau dia nanya apa baru gue jawab dan gue bilang bahwa kamu ikutin pelatihnya ngomong apa, kamu ikutin pelatihnya ngomong apa. Dan gue coba nggak menjuruskan kayak kamu harus begini gitu, kayak coba nggak deh tahan, itu kan ambisi gue. Dan gue tahu anak gue juga kan, ya gue bisa ngelihat talenta kan, anak gue nggak bertalenta banget gitu kan. Sampai tapi akhirnya dia bilang kan dia kemarin nonton timnas, kan namanya Yure. Nanti kalau Yure masuk timnas, Yure nggak mau bela Indonesia, jelek. Yure mau Cina aja. Kan saya keturunan Cina ya. Yure mau ke Cina aja. Nanti Cina kayaknya lebih bagus ya dibanding Indonesia. ya. Jadi balik lagi ke sana sebenarnya memang orang tua jadi peranan penting ya. Kayak misalkan ya beberapa kali gue lihat ada yang teriak agak kasar lah atau apa segala macam dan itu. Terus gue juga sering ingetin saat lagi running liga itu kalau ada suara-suara yang udah mulai ngaco nih orang tua, kita langsung ngambil mic, kita ingetin gitu. Iya. Ayah bunda tolong jaga bicaranya gitu dengan bahasa yang baik ya. Terus memang harus diingetin terus bro. Iya. Karena apa yang terjadi sih sama orang tua itu menurut lo? Terlalu ambisius ya. Mereka mimpinya besar gitu ya. Terus mereka nggak terima kalau misalnya anaknya dilukai, anaknya dikalahkan gitu ya. Karena kan ini juga cerminan strata sosial kita ya. Yeah. Kita susah juga masuk ke terlalu jauh karena itu ya memang itu tugasnya negara sebenarnya. Tapi gue coba lakukan apa yang gue bisa lakukan di ruangnya gue gitu. Lu kalau mau ikutin rule gue, lu ikut gini. Kalau enggak lu keluar gitu. Yeah. Karena ada yang gue coret juga. Karena nih klubnya ini nih orang tuanya terkenal arogan, terkenal kasar, terus provokatif segala macam. SSB-nya udah nggak gue ikutin lagi. Nggak masalah gue makan gue sih yang mau ikut ayo, yang nggak mau ikut ya silakan, nggak apa-apa karena kan swasta. Karena kayak lu sekolah kan kalau lu boleh pindah-pindahin anak lu di mana aja kan. Bener. Karena ya lu bayar ya lu silakan aja pilih gitu. Bener. Nanti ujungnya pasti balik lagi ke gue. Karena nggak ada kompetisi yang dari 12 sampai 18 nggak ada. Cuman ada di gue. Jadi gue tungguin aja lu bermasalah, lu ntar gue cegat di sini nih. Gue cegat nih. Gue tandain lu. Gue tandain lu. Iya. Oke. Tapi kalau yang sekarang ya yang lu lihat ya, kan anak-anak muda ini kan pasti kan banyak bibit-bibit unggul lah di Liga Top Score. Tapi kenapa pas begitu dia ke klub pro-nya jadi begitu? Maksudnya apa memang standar kita dari talent-talentnya kita nggak diberkahi oleh talent-talent yang bagus kayak Lionel Messi waktu muda, kayak tadi gue lihat ada di Leicester anak kecil udah bisa gocek-gocek jago banget gitu. Apa emang kita nggak diberkahi atau kita dikutuk atau kita sampai kok bisa sampai nggak ada prestasinya sampai sekarang, itu gue bingung. Apa sih yang salah gitu? Kan, nah ini gue nanya kayak gini, gue ngeliatnya dari atas, bukan dari atas, lebih tepatnya lagi dari samping sebagai penonton. Kalau lu kan udah grassroots, tahu tuh bibit-bibit, kelihatan nih kayaknya jago nih. Tapi kan lu juga tahu tuh nanti 10 tahun lagi nih kok sekarang jadi kayak begini. Apa yang membuat karir orang jadi kayak gitu? Ekosistem sih, environment, lingkungan, ekosistem, kemudian kompetisi. Kalau sekarang misalnya mereka nih sampai usia, kalau di tempat gua sampai usia 16 ya. Setelah itu 18 ya itu boleh milih, boleh ikut boleh enggak. Tapi biasanya kalau di 18 mereka udah ke klub. Ke klub kan. Nah, di klub ini kompetisinya yang enggak proper gitu loh. Yang tadi gue bilang kan. Katakan sekarang PSSI punya Elite Pro Academy. Itu udah bagus sebenarnya dari 2019, bagus. Sebelumnya kan cuma ngandelin Suratin. Yeah. Tapi faktanya sekarang Elite Pro Academy yang disebutnya sebagai universitasnya sepak bola usia muda itu main cuma 2 bulan bro. 2 hari sekali, 3 hari sekali main, kejar setoran, lu dapetin pemain sampah karena udah capek. Fatigue gitu. Alasannya waktu itu karena pandemi dan segala macam ya. It's okay, tapi itu bukan yang ideal. Kalau di luar negeri dari usia 6 tahun bahkan mereka punya kompetisi usia dini sampai usia mudanya berjenjang dan semua tim punya gitu.
Dan itu mereka lakukan regularly setiap minggu selama 7-8 bulan. Terus nanti kalau yang berkualitas dia naik, yoyo. Kalau yang di atas kurang berkualitas dia turun ke bawah. Itu terus terjadi gitu. Sampai mereka usia junior lah ya, usia 20. Kan kalau di Eropa tuh ada Eropa U21 ya, kejuaraannya ya. Setelah itu nanti seleksi alam tuh. Kalau mereka yang memang kualitas, mereka bisa lanjut. Yang enggak mereka kampus atau bisa jadi pelatih, bisa jadi staff segala macam. Karena sampai ke titik itu mereka tetap sekolah, tetap disekolahin. Nah itu yang ekosistem itu yang kita nggak punya. Kemudian yang kedua kehadiran negara yang nggak ada menurut gue. Karena gue yakin federasi di Eropa pun juga supporting dari negaranya luar biasa, nyiapin tanah, nyiapin lahan, siapin fasilitas, buatin lapangan. Itu nggak mungkin dari klub. Itu apalagi klub-klub desa ya, klub kecil, itu negara. Kalau kita nggak ada itu. Kenapa? Lagi-lagi lu bisa cek ya di anggaran kita di RAPBN atau APBN. Itu budget untuk kepemudaan dan olahraga. Itu nomor 1 bro, paling bawah. Udah di bawah, nah udah gitu dibelah 2 lagi, kepemudaan dan olahraga. Yang itu udah cerminan gitu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan martabat olahraga ini, which is itu sepak bola, menjadi olahraga yang menjanjikan, berprestasi dan menjadi harapan bagi banyak masyarakat muda kita. Itu luas banget spektrumnya kalau mau bicara gitu. Tapi lebih kecil lagi tadi gue bilang, ini mereka nggak bisa progres sesuai dengan ketika mereka jago di usia muda terus nggak bisa lanjut karena banyak di tengah-tengah itu nggak ada kompetisi yang proper. Mereka kan sering kita bilang, kenapa sih kita kalau di usia youth itu atau usia muda itu jago-jago, juara-juara gitu ya. Ya iya, karena di saat usia 16 ke bawah atau lebih kecil lagi, lu masih bisa ngandelin talent. Tapi setelah itu talent tuh cuma 25%, selebihnya itu latihan dan kompetisi. Lu cek aja kompetisi kita kayak gimana. Di kompetisi di atas aja berhenti, terus tiba-tiba di bawah ikut berhenti. Kasian kan. Makanya banyak yang putus di situ. Akhirnya orang tua kan bercermin, udah lu main bola hobi aja. Iya. Lu kan kalau mau jadi main bola hebat seperti BP berapa orang sih gitu kan ya. Iya. Akhirnya kayak begitu. Itu yang terjadi, Mam. Iya. Anak gue udah nanya tuh, ayah nanti kalau Yure jadi main bola dibayar berapa sih? Terus gue bilang gini, udah Yure gak usah nganggepin bayaran. Lu jadi pemilik klub bola aja ya. Yure gak usah ngandelin bayaran. Yure kalau mau dibayar mainnya jangan di Indonesia deh. Oh gitu. Emang kenapa? Ya pokoknya gitu deh. belum saya kasih tahu. Ya, karena belum nyambung. belum nyambung. Dan dia baru banget 8 tahun kan. Jadi kayak masih sel-sel masih nyambung lah di otaknya gitu. Jadi jangan too much lah. Nah, balik lagi ke yang tadi. Terus kalau misalkan kompetisinya nggak jelas gitu ya. Dan ini kayaknya jadi isu yang dari semua analisis orang dan orang-orang, baik orang yang berkontribusi atau yang hanya mengomentari, kayaknya tahu permasalahan utamanya adalah di kompetisi kita yang nggak berjenjang dan kompetisi kita yang nggak rutin. Lantas kenapa ini cuma bisa dieksekusi oleh orang-orang kayak Om Yuka aja gitu? Maksudnya nggak banyak, bahkan sampai federasi nggak melaksanakan itu gitu. Melaksanakan tapi sedikit. Oke. Dan nggak terkonsep ya, lebih kepada nggak ada kurikulumnya, nggak ada. Sekarang kita sebenarnya punya kurikulum Vilanesia kan, tapi memang sosialisasinya itu belum menyeluruh. Oke. Karena di daerah itu problemnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda gitu. Karena kan yang bisa menyerap dan melaksanakan kurikulum Vilanesia itu kan pelatih-pelatih yang berlisensi. Iya. Kita hitung aja jumlah pelatih yang berlisensi kita ada berapa, bro? Oh iya. Lebih banyak terpusat di Jabotabek dan Jawa, tapi di luar daerah itu yang pelatih-pelatih di klub-klub yang ikutan Liga Top Score harus berlisensi. Jadi kalau yang usia 12, 13 sampai 14 itu boleh D. D itu paling rendah. Yang lu ya, D. Paling rendah. Siapa aja bisa ikut itu. Iya. Tapi itu basic ya. Tapi kalau udah usia prestasi, usia 15 ke atas, gua harus C. Artinya dia udah ikut sekali lagi. Di atasnya karena dari D ke C kalau nggak salah harus megang satu klub SSB aja. SSB dulu udah 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Nggak ada sih. Nggak ada ketentuan itu sih. Karena di luar negeri nggak ada D itu sebenarnya, langsung C. Karena D itu udah buat guru-guru olahraga. Iya. Kalau di kita tuh C itu harusnya karena diajarin untuk pedagogiknya, motoriknya, semua diajarin. Iya. Jadi harus pelatihnya juga harus berlisensi. Kalau pelatih lu cuma ngandelin pengalaman dan pengalaman terus mantan pemain, ya nggak laku sekarang. Iya. Nggak laku sekarang. Iya.
Lu harus punya ilmunya juga gitu. Laku kalau bikin konten di TikTok aja. Sebagai ex pemain. Nah kadang-kadang yang udah yang pelatih C aja kadang-kadang suka lupa tuh. Kalau di pinggir lapangan di ke bawah sisi manusianya emosi juga. Iya. Lu belajar nggak kemarin di modul sekian Iya, gimana nge-treat anak-anak gitu. Bener. Tapi kalau gue mau tanya, bener nggak talent-talent kita yang asing sama talent kita di Indonesia itu memang beda? Dari talent kita ngomong. Maksudnya dari bakat. Oke. Beda nggak? Enggak ya? Bedanya itu tadi gue bilang. Jadi sama-sama bibitnya nih daun pisang atau apa bibit pisang lah ya atau bibit pohon apalah gitu ya. Tapi pas numbuh ada yang disetek, ada yang kena angin, ada yang kena erupsi gitu apa gitu. Yang ini numbuh disiram, dijaga, dirawat, ditambahin pupuk lagi gitu kali ya bedanya. Pendekatannya itu kalau gue lihat di kita usia kecil udah dipaksa mereka untuk mengkonsumsi porsi latihan yang nggak harusnya mereka konsumsi. Oh, oke. Naik turun gunung, lari fisik, atletik segala macam. Jadi ototnya lebih dulu padat daripada pertumbuhan tulangnya. Kalau di Eropa usia segitu dibiarin main having fun gitu, biarin aja usia 6-8 tahun seneng aja dulu. Biar tulangnya dulu bertumbuh sempurna. Makanya kalau di usia muda, di usia youth itu kita sering bisa ngalahin tim-tim dari luar. Ya karena kita ototnya udah jadi duluan. Ternyata kita abis jadi kita life cycle-nya udah ketinggian di umur 20 sementara 21 udah turun gitu. Yes, karena penanganan dari kecilnya udah salah. Berarti Piala Dunia U20 kita punya chance bagus, Om. Harusnya. Ya? Karena kalau gue lihat kan Sintayong pengen line up-nya pemain naturalisasi semua. Iya, berarti dia nggak percaya tuh sama kualitas pemain kita. Dia nggak percaya kan? Nggak percaya. Bukan nggak percaya artinya negatif ya, tapi dia yang mengukur kayaknya kita nggak bisa kalau cuman dominan ngandelin pemain lokal. Dia bisa udah takar gitu. Jadi dia akhirnya makanya dia ngusulin 7 pemain naturalisasi. Makanya teman-teman pemirsa jangan heran, jangan kaget, harus terima kalau nanti U20 yang bertanding di Piala Dunia itu majority naturalisasi. Lo harus terima. Kalau gue sih enggak. Berarti Om adalah genre enggak terima naturalisasi atau gimana? Enggak, karena gue kan berinteraksi sepanjang hidup gue. Sebagian besar hidup gue dengan anak-anak usia muda ini, anak-anak yang punya harapan besar gitu. Lu ini gak sih? Terenyuh ya? Terusik gak sih? Iya gitu? benar. Lu udah mencoba menumbuhkan harapan lu gitu. Tiba-tiba yang main orang dari mana gitu. Iya. Cuma nanya karena target. Itu kan kayak Fata Morgana. Iya. Habis itu selesai, mereka pergi lagi. Terus kita gimana? Iya. Mesti objektif ya lihat nih. Oke, kalau dari sisi Sintayong dia kan bagaimanapun pelatih dia punya KPI lah, punya target. Gue juga kalau dari jadi ST gue juga gue udah bisa takar nih pemain Indonesia nih, kayak nggak bisa nih. Ini hanya akan mengurangi CV gue ntar. Udah gue minta pokoknya naturalisasi. Yang penting lu kan target kan, lolos kan, gini gitu kan. Ya gue pengen minta pemain naturalisasi ini. Dan kan udah dilakukan sekarang, udah terjadi kan. Feeling gue nanti paling cuma 3-4 pemain lokal yang ada. Kalau pemain-pemain asing yang dibidik itu setuju semua gabung ya. Tapi sekarang kan 4 yang udah setuju kan dan udah main kan. Ya siap-siap. Kalau gue sih nggak bangga. Nggak bangga ya? Iya. Karena kita itu nggak sejujurnya kita belum pantas main di Piala Dunia. Sejujur-jujurnya. Ini kan kita jadi pantas karena tuan rumah. Ya kan? Kalau mau jujur ya kita di level Asia aja masih struggling. Masih berupaya gitu. Vietnam. Aduh. Kita nih dari dulu bangsa yang terlalu bangga dengan proyek mercusuar sih. Bersinar di atas, nyinari semua dunia, bawahnya gelap. Buat apa? Ya kan? Karena gue berinteraksi sama anak grassroots dan anak timnas itu udah mulai agak resah. Ya kita sih Om di sini cuma jadi peran figuran. Om ntar juga yang main bukan kita. Udah begitu ngomongnya. Udah kalah sebelum tanding tuh. Karena dia lihat manuver di ininya, di federasinya udah kuat gitu. Oke, sekarang gue mau nanya sama lu, Om. Background dari mana yang menurut lu tepat untuk mengisi posisi orang yang ada di pucuk pimpinan? PSSI kita ngomong ya. Backgroundnya apa? Selama ini kan backgroundnya kita sama-sama tahu lah. Background apa? Apakah harus punya background media? Apakah punya background pengusaha? Atau punya background kayak lu misalkan grassroots? Atau dia pelatih? Atau dia ex pemain? Backgroundnya kan banyak. Iya. Mana kira-kira yang backgroundnya tuh cocok gitu ya? Ini kan udah mau ini lagi ya, apa sih? Kongres. Jadi tanggal 16 Februari ini pengurus PSSI praktis baru. Menurut lu gimana, Om? Kalau
dari sisi kondisi sepak bola kita, kemudian negara kita, memang kita perlu tetap tokoh pengusaha ya. Karena kita ini masalahnya kan ke finansial. Tetap perlu sosok pengusaha yang punya network ya dengan birokrasi. Ya. Karena ini ujungnya kan ke perizinan segala macam itu ya, kita harus memang punya sosok itu. Kalau idealnya ya kayak di luar negeri kan harusnya mantan pemain yang memang pinter ya, kayak Michael Platini, Franz Beckenbauer ya gitu-gitu. Kalau kita ini mungkin Bambang Pamungkas, Firman Utina ataupun Ponario yang kayak gitu-gitu kan harusnya kan. Tapi faktanya yang kita butuhkan memang orang yang punya uang sih. Karena kalau dia berduit di pengusaha, dia nggak nyari hidup di sepak bola gitu. Tapi di sisi lain juga harus didampingi oleh orang yang punya power dalam arti dekat dengan pemerintah ya, yang dia bisa kondisi ini. Kalau ada persoalan non teknis yang menghambat, dia bisa ambil alih atau dia bisa taking over gitu. Jadi nggak bisa sendirian gitu kan. Kalau di statuta kita itu kan ketua umum, wakil ketua umum gitu kan. Jadi mungkin ini harus dikawinin gitu. Selebihnya semua harus teknokrat sepak bola, bro. Harus teknokrat sepak bola. Teknokrat sepak bola itu berarti artinya orang yang pernah berkecimpung. Yang expertise ya dalam hal regulasi, hukum sepak bola, kompetisi segala macam. Jangan cuma karena dia mantan pemain, kasih istilah hadiah segala macam ya. Jangan ditempatin di sisi pengambil keputusan ya. Untuk buat ambasador aja lah. Tapi tempatin anak-anak muda yang memang progresif, yang mereka tahu bagaimana memanage organisasi besar. Betul. Gitu sih. Tapi kalau yang sekarang di Asprof gitu-gitu banyak teknokrat bolanya nggak? Enggak, aduh capek gue kalau ngomong Asprof. Parah. Enggak Parah. Jadi kayak gitu-gitu bisa direstrukturisasi nggak sih dari atas? Misalkan pimpinannya ganti, yang bawah-bawah tuh bisa direstrukturisasi nggak? Lu ganti. Itu tergantung voter di masing-masing daerah. Oh. Jadi PSSI pusat nggak bisa mengkondisikan. Oh, nggak bisa ya, karena dia voters, justru dia pengambil suaranya ya. Iya, betul. Oh, ini gara-gara si Nurdin Halid itu ya. Iya. Nggak nyesel gue dulu dari puncak turun ke sini, gara-gara pengen demo doang tuh gue zaman mahasiswa. Oh gitu. Dulu kan namanya kan bukan statuta ya, dulu namanya pedoman dasar ya. Pedoman dasar PSSI dulu namanya sebelum diubah jadi statuta. Harusnya dulu tuh ya susah sih emang, dari dulu kita sepak bola tuh dipolitisasi gitu. Akhirnya itu juga masuk ke dalam statuta kan, dibuat bahwa Asprof ini juga bagian dari member dan mereka punya hak suara. Padahal itu istilahnya manipulasi untuk membuat kekuatan incumbent ini long last gitu. Benar. Iya, mereka bukan pembina kok, mereka cuman stempel doang kok istilahnya gitu. Benar. Mereka dipilih sama klub juga kok, kenapa mereka dapat suara? Benar. Harusnya yang jadi pemilik suara kan, pemegang suara ya klub harusnya. Kalau misalnya klub-klub di Indonesia ini ada 300-an, kasih mereka hak suara 300-an. Jangan diperkecil kemudian direpresentasikan ke Asprof. Gitu. Jadi punya little kingdom lah ya. Iya. Belum ntar dikolusiin ya kan. Wah, banyak lah. Banyak ya cerita-cerita kayak gitu ya. Apalagi lu di grassroots, tahu banget tuh. Tapi sorry Om. Pemain titipan tuh ada gak sih Om? Ada tapi gak ada ya. Ada itu karena isunya kenceng gitu ya. Tapi kalau gak ada gak mungkin. Gak mungkin gitu. Soalnya itu akhirnya jadi pembicaraan. Asumsi aja ya. Cuma kayak lu kentut lah. Bentuknya kan nggak bisa lu pegang, tapi kecil, tapi bau gitu loh. Dan itu ya memang ada ya, walaupun porsinya nggak gede lah. Dan biasanya mereka akan tereduksi seiring perjalanan. Biasanya mereka dipertahanin biasanya gitu sampai seleksi aja. Ini mewakili si ini, mewakili si ini, mewakili unsur ini gitu. Ya PSSI mungkin dengan keterbatasan mereka ya, karena harus mengakomodir banyak unsur, ya udah nggak apa-apa ikut seleksi aja gitu. Tapi biasanya kalau dia masuk ke inti tuh dia akan rontok biasanya. Ya karena kalah saing. Iya. Paling enggak situ pelatih kan juga punya justifikasi, udah gue coba kan, lu mau seleksi gue kasih seleksi. Ya udah gitu. Iya. Nah, berarti yang kurang dari PSSI ini apa? Tadi kan ngomong bohirnya ya, duitnya ya. Oke, tapi kalau duitnya itu kan berarti kan ya itu satu hal. Hal yang lain yang mau gue tanya adalah yang pertama, apakah mereka kurang di manage secara baik? Yang kedua, apakah dia kurang visi, artinya dia nggak tahu dia harus ngapain? Yang ketiga,
dia itu memang cuman patronase aja, organisasi patronase aja, sehingga memang kita nggak nyari visi, kita nggak nyari misi. Jadi gue cukup tampil di sosmed, turnamen jalan, kompetisi jalan, dan selesai. Apa yang kurang di manage sih menurut gue. Manage ya. Nanti kalau manage kan yang tadi lu bilang ya, turnamen grassroots, abis itu nanti ini diapain, terus juga nutrisinya, kalau untuk ini dibikin pedoman gitu segala macam. Gue rasa anak kampus bisa bikin kayak gitu. Karena asal hatinya full gitu ya. Iya, masalahnya lu passion nggak gitu, dari hati nggak gitu. Betul. Kalau udah dari hatinya memang udah pure, dia mau bantu, mau support sepak bola, maka di manage-nya lebih mudah. Masalahnya nih kan, ini organisasi terbuka sebetulnya kalau pas saat pemilihan ya. Yeah. Semua bisa masuk, semua unsur bisa masuk. Itu yang bisa mengubah blueprintnya gitu, bisa membelokkan arah anginnya dengan seketika gitu, sangat cepat. Sama kayak kultur politik kita kan, ganti presiden nih, ganti menterinya, ganti kebijakannya, segala macam itu gak berlaku di PSSI. Itu yang gue sayangin. Jadi nggak ada kayak roadmap yang panjang yang kemudian ini jadi acuan untuk semua pengurus gitu, untuk kita sampai ke titik yang kita tuju. Itu nggak pernah ada gitu, selalu berganti-ganti. Kayak misalnya nih, waktu itu Luis Milla begitu datang kan, ini pelatih bagus loh. Pelatih di Persib nggak pernah kalah dia. Menurut gue pelatih bagus, dan sekarang di Persib dia buktiin kan. Kalau dia dikasih waktu yang cukup, karena waktu itu timnas juga udah mulai develop cara mainnya kan. Tapi karena itu tadi, begitu pas terjadi pergantian pengurus, karena ternyata pengurus PSSI saat itu Pak Edi Rahmayadi fokus ke politik, akhirnya ini produknya Pak Edi dihilangin, ganti yang baru, which is STY masuk, ya kan. Tapi ini yang bawa STY juga sekarang udah hilang nih. Apakah STY akan diperpanjang? Kan tanda tanya juga. Tergantung pengurus baru. Pengurus baru ntar mungkin melihatnya gitu lagi, ini bukan produk gue, ganti lagi. Terus aja gitu siklusnya. Kapan regenerasinya ya? Iya. Nah itu yang gue kadang-kadang juga suka menjawab pertanyaan orang tua, pelatih gitu, kalau di lapangan nih gimana sepak bola kita om gitu. Kan gue susah ngasih ininya. Apa emang kita nggak usah ngarepin sepak bola aja ya, Om? Maksud gue, lu kan tadi kan udah melebar tuh visinya. Jadi karakter building, ya oke, katalis. Ya, tapi target lu mungkin gak usah timnas lah. Yang penting dia nyampe ke klub. Di klub dia bisa nyari uang dari klub. Bagi gue itu udah jadi katalis juga dong. Kalau gue enggak, yang penting lu bermanfaat buat orang lain. Jadi setelah lu selesai di sepak bola, lu kembali ke masyarakat, tapi lu bawa nilai-nilai luhur yang lu dapat dari kompetisi, lu terapin dalam kehidupan lu. Lu pasti akan diterima di mana aja. Orang jujur, orang sportif, orang fair play, mandiri, disiplin, diterima di mana aja, bro. Itu yang gue lebih ke arah situ sih. Karena lagi-lagi tadi gue bilang, sedikit yang akan jadi pemain top. Jadi orang tua dari sekarang harus siap mental. Lu jangan terlalu ambisius, maka jangan terlalu banyak provokasi segala macam. Anak lu belum tuh jadi pemain bola gitu. Lu mau memenangkan siapa gitu. Itu yang gue. Karena kalau kembali lagi tentang bagaimana sepak bola kita saat ini eksis, menyedihkan bro, menyedihkan bener. Tapi ya itulah sepak bola magisnya ya. Dia dibenci tapi tetap dicinta. Love and hate story. Iya, sampai kapanpun. Itu makanya kan kalau di Brasil disebut ini agama kedua. Itulah, gue tetap yakin nih gitu ya. Ya udah cinta mau gimana? Tai kucingnya rasa coklat. Tapi ya gue bingung nih. Kita ngomong Kolombia nih. Kita bicara dari Kolombia. Kolombia tuh negaranya sekarang lagi agak kacau karena kan mafianya tuh kalau nggak salah anak-anaknya mafia tuh ketangkep. Terus sampai perang. Nah, mafianya tuh bikin tentara apa segala macam lah. Iya. Tapi dia timnasnya tetap jago gitu. Sementara kita adem ayam gitu. Apa karena memang dia talentnya bagus. Jadi kayak gue nggak percaya bahwa infrastruktur tuh ngaruh ke dalam hati gue ya. Gue percaya bahwa ya kayaknya mental pemainnya juga kita cemen. Terus juga memang kitanya juga nggak niat, nggak serius. Emang udahlah terkutuk aja dalam hati gue. Tapi kok mereka bisa ya kayak Brazil gitu kan negaranya ya berkembang juga gitu. Iya. Sama lah kayak ngomong yang terdekat aja, Suriah tuh dibom terus hancur gitu. Iran Irak. Tetap sepak bolanya kan timnasnya kan bagus. Iya. Karena mereka punya cinta, dan kalau untuk sepak bola mereka all out gitu. Kalau kita ini banyak bermain, banyak punya kepentingan, orang banyak hidup di sini gitu. Jadi itu yang menurut gue juga salah satu handicap kita gitu. Di samping memang mereka dari sisi postur, sisi DNA, mereka menunjang memang, mereka menunjang. Itu kan PR tambahan kita gitu. Tapi jangan terlalu
berkiblat ke situ bro. Nanti kita nggak ketemu tuh. Akhirnya jadinya excusing aja kan. Itu bisa. Iya sih, jangan gitu sih. Iya, oke. Katakan tuh given dari Tuhan deh. Iya. Kita nih 270 juta loh. Iya. Mereka penduduknya berapa juta paling, kan? Lebih mudah diatur diurusnya. Iya kan? Sebenarnya 270 juta itu lebih sulit. Maka itu salah orang yang bilang bahwa 270 juta tuh talent yang tersedia. Enggak juga. Justru lebih sulit. Lebih sulit ngaturnya. Nah, kalau Kolombia, India, terus yang terdekat ya Vietnam, Thailand, negaranya cuma segaruk doang, gampang diatur, gampang dikelola. Kita nih berbeda etnis, suku, budaya, bahasa, banyak banget gitu. Harus powerful lah ya. Oke, gue ngomong sama Om Yuke, keluar tuh bahasa-bahasa buku gue lah, pedagogi lah, apalah, bahasa-bahasa. Oh, gue jadi inget lagi, udah lama banget gue nggak baca buku kan. Nah, terakhir, stay atau enggak? Atau enggak? Menurut lo bukan sebagai pengamat, tapi sebagai orang-orang, bukan sebagai pengamat, bukan sebagai fans, tapi sebagai orang yang mungkin lebih kepada cinta lah sama timnas gitu ya. Menurut lo gimana kira-kira? STY gimana? Objektifnya kan dia sampai Desember 2023. Gua harap sih dia selesain. Dia selesain. Karena kalau lu putus sekarang pun belum tentu penggantinya bisa lebih apalagi baik. Mau Piala Dunia kan. Iya, lebih baik. Malah yang ada chaos malah. Iya. Berantakan. Selesain terus habis itu dia nggak lanjut. Tergantung pengurus yang baru. Kalau gua nanya lu? Enggak lanjut ya. Siklusnya menurut gua udah cukup. Udah cukup ya. Karena kita udah cukup 4 tahun gitu kan, walaupun mereka sempat terhalang oleh pandemi, tapi kan program-program STY, permintaan di segala macam kan disetujui gitu, diikutin. Dan memang harus seperti itu. Oke. Sekarang kalau gue tanya misalkan Jurgen Klopp, Pep Guardiola megang timnas akan berhasil nggak sih? Enggak. Absolutely enggak ya. Enggak. Jadi yang diperbaiki benar-benar harus organisasinya dulu ya. Kasihan STY, makanya gue bilang nggak usah, udah selesai. Lo lebih kepada cinta sama kasihan CV-nya dia ya? Karena dia udah full effort, tapi ya faktanya seperti ini. Indonesia memang berbeda. Ya udahlah dukung inilah bulu tangkis ya yang berprestasi. Tapi kalau gue nih ya, lo juga ya, semakin isu yang terjadi di dunia sepak bola seperti apa di Indonesia kita, itu sebenarnya membuat trennya tuh selalu kejaga, Om. Jadi kayak di Liga Top Skor pasti terus rame. Dengan permasalahan. Kita ngomong ada 2 hal, prestasi dan non prestasi lah. Maksudnya prestasi bikin prestasi juara, kita hype. Kekacauan, trennya naik, kita hype. Nah, kalau gue sebagai toko, ya timnas berprestasi gue hype, timnas gak berprestasi kayak sekarang lagi ini, trennya naik terus. Jadi gue senyum-senyum aja sebenarnya. Tadi gue bilang, di samping kita ini cinta buta, kita ini bangsa konsumtif. Jadi apa aja dikonsumsi, bro. Lu berprestasi dikonsumsi, happening kan, wah segala macam. Nggak berprestasi juga jadi polemik, tetap dikonsumsi juga kan. Iya. Jadi nggak kehabisan. Nggak akan kehabisan. Tetap sepak bola kan tetap Indonesia tetap akan eksis. Walaupun ya segitu-gitu aja sih menurut gue. Oke, sebelum kita closing, Om, boleh ngomong ke kamera. Kira-kira ada closing statement gak nih untuk anak-anak muda lah ya, si orang-orang yang mau ikutan liga lo, atau mungkin yang seumuran tapi nggak ada klub atau apa, atau lebih ke karakter atau apa, ada yang mau disampaikan? Ya gua pesen ya kepada anak-anak muda sekarang, ini eranya kalian. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah generasi yang punya harapan di masa depan. Tidak peduli kalian beraktivitas di mana, tapi coba kalian maksimalkan kegiatan yang kalian cintai. Kemudian kalian bangun karakter kalian, jujur, kemudian sportif, mandiri, disiplin. Karena itu yang akan kalian diterima oleh masyarakat di kehidupan kalian berikutnya. Tidak peduli kalian profesinya apa. Tuh, jujur, mandiri, disiplin sama fair play. Oh, iya. Fair play itu artinya ikhlas ketika dia kalah. Sulit loh. Sulit loh. Kalah tuh kayak gue nih, gue orangnya kompetitif. Ketika kalah, gue sulit menerimanya, tapi ya harus diterima kan. Dan ya udah, sportif gitu. Lu kalah. Karena lu nggak tahu Tuhan menyiapkannya lebih baik setelah itu. Betul. Itu yang kita nggak bisa terawang sekarang kan. Betul. Sekarang boleh kalah, nggak tahu. Tuhan nyiapin yang lebih baik. Paling gitu.
udah terima. Iya, ngelamar kerja nggak diterima, ya udah sportif, santai aja dulu gitu kan. Usaha lagi mungkin belum giat usahanya gitu kan. Betul. Lamar lagi gitu ya. Karena hasil itu nggak akan mengkhianati usaha ya. Jadi kalau usahanya semaksimal apa itu akan mencerminkan hasilnya. Betul. Kalau hasilnya belum berarti usahanya tambah. Benar. Begitupun kalau mau jadi pemain ya, berarti latihannya harus lebih giat. Kalau lu kurang ataupun lu cadangan, berarti masih ada yang kurang. Positive thinking aja, lu perbaikin lagi. Pasti nanti akan indah pada akhirnya sih. Gitu. Oke Ustadz. Terima kasih udah mampir Om. Ya sama-sama. Salam buat anak-anak muda kita yang lagi dikelola, dan gua harap orang-orang kayak Om Yuke ini banyak, jadi nggak sering protes tapi bikin something gitu. Iya nggak? Jarang loh orang yang begitu kan, banyaknya sekarang jempolnya udah pada gatal semua kan. Tapi lu harus dapat ridho dari istri lu. Iya bener. Karena lu jarang pulang. Sabtu Minggu lu malah di lapangan, bukan nemenin anak-anak jalan-jalan. Bener. Apalagi gue nih hobi main bola, bisnisnya bola. Iya kan. Anak gue laki-laki semua ya kan. Lu dioperasi gara-gara main bola kan. Iya, gue dioperasi gara-gara main bola gitu. Nah tapi ya udah, jadi istri harus ridho, kalau enggak ya udah. Iya, isinya aduh mungkin cemberut mulu, tapi untuk istri ridho jadi lancar. Alhamdulillah. Oke, itu Tops, terima kasih. Mudah-mudahan lo semua bisa mengambil hikmah dari diskusi gue sama Om Yuke. Dan gue saranin buat lo semua, kalau misalkan lo masih lagi ikut SSB di daerah lo dan ada di 12 kota yang itu tadi, boleh bilang ke coach lo atau siapa manajemen mau ikutan Liga Top Score. Karena dengan lu nggak jadi pemain bola mungkin, karena sedikit yang benar-benar bisa talented dan jadi pemain bola, tapi lu bisa belajar dari itu tadi, jujur, fair play gitu kan, terus juga mandiri, sama yang terakhir disiplin. Nah itu yang paling penting buat karakter lu, karena lu kemana aja, mau lu jadi desain grafis, mau lu jadi videographer kayak Iwo, mau jadi apa, 4 faktor itu juga modal gitu. Kalau lu nggak jujur, ya gimana? Sebentar kayak gitu ya. Itu aja. Jadi percuma talent kalau nggak punya karakter. Itu aja. Terima kasih. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?